Dongeng Tiga Sahabat di Bukit Nesrol. Di sebuah negeri yang dikelilingi oleh hutan hijau rimbun, kayak selimut hijau yang tebal, dan danau yang jernih seperti cermin, ada sebuah bukit tinggi bernama Mistrol. Di puncak bukit itu, tumbuh sebatang pohon beringin yang sangat tua, pohon yang disebut pohon kenangan, karena setiap daunnya bisa menyimpan cerita. Di sekitar pohon itu, tinggal tiga sahabat yang tidak terpisah. Bagian 1. Pertemuan pertama, kebaikan dan kebahagiaan awal. Yang pertama adalah Lira, gadis muda dengan rambut berwarna coklat kemerahan kayak matahari terbenam yang indah, dan senyum yang bisa membuat hari yang mendung menjadi cerah. Dia pandai membuat bunga jadi kalung yang cantik, dan menyanyi lagu-lagu yang indah sampai burung-burung pun berhenti berkicau untuk mendengarnya. Yang kedua adalah Kale, pemuda yang kuat dan jujur, dengan mata berwarna hijau kayak dedaunan muda yang baru tumbuh. Dia pandai menebang kayu dan membangun rumah yang kokoh, dan selalu siap membantu orang lain tanpa meminta imbalan. Yang ketiga adalah Elara, gadis yang cerdas dan pemalu, dengan rambut hitam gelap kayak malam yang sunyi, dan mata berwarna ungu kayak bunga teratai yang mekar di danau. Dia pandai membaca bintang dan membuat peta yang akurat, dan selalu punya ide cerdas untuk menyelesaikan masalah. Mereka bertemu ketika masih kecil. Lira tersesat di hutan dan menangis. Dia kehilangan kalung bunga yang dibuat ibunya, kalung yang sangat berharga baginya. Kale yang sedang mencari kayu untuk membangun tempat duduk mendengar tangisan dia, dan langsung membantu mencari kalung itu. Saat mereka sedang bingung mencari, Elara yang sedang memandang bintang dari atas bukit turun dan memberitahu mereka, kalung itu terjatuh di balik batang pohon besar yang ada di sudut hutan. Mereka pergi ke sana dan menemukan kalung itu bersama-sama. Sejak itu mereka tidak pernah berpisah. Setiap hari, mereka bertemu di bawah pohon kenangan. Lira menyanyi lagu-lagu baru, Kale membangun tempat duduk atau mainan dari kayu, dan Elara menceritakan cerita tentang bintang-bintang yang punya nama-nama indah. Mereka berjanji akan selalu bersama, tidak peduli apa yang terjadi. Rakyat di desa di bawah bukit selalu melihat mereka bersenang-senang dan berkata, tidak ada persahabatan yang lebih kuat dari mereka tiga. Bagian 2. Masalah yang datang, kesedihan dan kemarahan. Beberapa tahun kemudian, negeri itu menghadapi kekurangan makanan karena musim kemarau yang panjang, tidak hujan selama berbulan-bulan. Sawah-sawah mengering, tanaman mati, dan banyak orang lapar. Rakyat mulai khawatir dan marah, karena raja negeri itu tidak mengambil tindakan cepat. Mereka tiga pun berkumpul di bawah pohon kenangan untuk mencari solusi. Elara membuka peta yang dia buat dan berkata, kita bisa membangun saluran air danau ke sawah-sawah. Saya punya peta yang menunjukkan jalan yang paling pendek dan mudah dibangun. Kale mengangguk cepat. Baik banget. Saya akan memanggil teman-teman di desa untuk membantu membangun. Kita bisa selesai dalam seminggu, dan air akan mengalir ke semua sawah. Tapi Lira punya ide lain. Dia mengangkat tangannya dan berkata, atau kita bisa pergi ke istana dan meminta raja memberikan makanan yang tersimpan. Dia pasti punya banyak beras dan makanan yang disimpan untuk masa darurat. Begitu saja, orang-orang tidak akan lapar lagi. Mereka berdebat. Kale bilang ide Elara lebih baik, karena bisa menyelesaikan masalah jangka panjang. Lira merasa tidak dihargai. Dia pikir ide dia lebih cepat dan mudah untuk membantu orang-orang yang lapar sekarang. Kamu tidak mengerti. Orang-orang lapar sekarang, bukan minggu depan. Teriak Lira dengan marah, matanya memerah. Kamu hanya mau membangun karena itu yang kamu pandai. Kamu tidak peduli apa yang terjadi pada orang-orang yang lapar hari ini. Kale juga marah. Dia berdiri tegak dan berkata, aku cuma mau bikin solusi yang abadi. Kamu terlalu ceroboh dan tidak berpikir panjang. Kalau kita hanya minta makanan, nanti makanan habis dan masalahnya akan kembali. Elara coba menenangkan mereka dengan suara lembut. Tetap damai, teman-teman. Kita bisa lakukan keduanya. Beberapa orang membangun saluran, beberapa orang pergi ke istana. Begitu semua masalah selesai. Tapi Lira terlalu marah untuk mendengar.
Dia menangis dan berlari meninggalkan pohon kenangan. Aku tidak mau lagi bersahabat dengan kamu berdua, teriaknya sebelum menghilang ke dalam hutan yang rimbun. Kale dan Elara berdiri sendirian di bawah pohon kenangan. Hati mereka penuh kesedihan. Tidak ada senyum dan lagu di sana lagi. Mereka melanjutkan membangun saluran air dengan teman-teman desa, tapi setiap hari mereka selalu mencari bayangan Lyra yang tidak pernah muncul. Bagian 3. Kehilangan dan penyesalan, kesedihan yang dalam. Hari-hari berlalu. Akhirnya, saluran air selesai dibuat, dan air dari danau mulai mengalir ke sawah-sawah. Orang-orang mulai lega dan bisa menanam lagi. Tapi Kale dan Elara masih tidak melihat Lyra. Mereka mencari dia ke hutan, ke desa, bahkan ke pinggir danau. Tapi tidak ketemu. Hati mereka semakin sedih, dan mereka mulai menyesal tidak mendengarkan Lyra dengan lebih baik. Suatu hari, seorang petani tua datang ke Bukit Mistral. Dia berkata kepada Kale dan Elara, "Saya melihat gadis dengan rambut coklat kemerahan di hutan yang dalam kemarin. Dia tampak sedih dan sendirian. Dia bilang dia kehilangan sahabatnya dan takut mereka tidak mau lagi menerimanya." Kale dan Elara tidak ragu lagi. Mereka langsung pergi ke hutan yang dalam, membawa makanan dan minuman untuk Lyra. Di sana, di bawah sebatang pohon besar, mereka menemukan Lyra duduk meringkuk, menangis terisak-isak. Kalung bunga yang dibuat ibunya terjatuh di sampingnya, dan dia tidak punya kekuatan untuk mengambilnya. "Lyra," panggil Kale dengan suara lembut yang penuh kasih. "Kita khawatir banget sama kamu. Kenapa kamu tidak pulang?" Lyra melihat mereka dan menangis lebih kencang. Air matanya membasahi pipinya yang kering. "Aku menyesal banget. Aku marah tanpa alasan. Aku terlalu egois dan tidak mendengar pendapatmu berdua. Aku takut kamu tidak mau lagi bersahabat dengan aku." Elara mendekatinya perlahan dan menyentuh bahunya yang lembut. "Kita selalu bersahabat, Lyra. Persahabatan tidak berakhir karena pertengkaran kecil. Kita hanya butuh waktu untuk memahami satu sama lain. Itu saja." Kale membungkuk, mengambil kalung bunga dan memakainya ke leher Lyra dengan hati-hati. "Idemu juga bagus, Lyra. Kamu benar, orang-orang butuh bantuan cepat. Kita seharusnya mendengarkanmu dengan lebih baik dan mencari cara untuk melakukan keduanya." Lyra tersenyum sambil menangis. Dia memeluk Kale dan Elara dengan erat. Angin di hutan seolah menyanyi lagu persahabatan yang mereka kenal sejak kecil. Lagu yang membuat hati mereka merasa hangat kembali. Bagian 4. Perjalanan bersama kesuksesan dan kebahagiaan. Setelah itu, mereka tiga kembali bersama seperti dulu. Mereka pergi ke istana bersama-sama untuk meminta raja memberikan makanan tersimpan. Raja terkejut melihat keberanian mereka yang datang bersama-sama, dan dia setuju. Dia memberikan sebagian makanan untuk rakyat, dan juga membantu memperbaiki saluran air agar lebih kokoh. Beberapa bulan kemudian, musim hujan tiba dan panen menjadi sangat melimpah. Beras tumbuh subur, sayuran banyak, dan orang-orang di negeri itu senang dan bersyukur. Mereka mengadakan pesta besar di bawah pohon kenangan untuk merayakan. Lyra menyanyi lagu yang dia buat sendiri tentang persahabatan. Lagu yang membuat semua orang menangis senang. Kale membangun panggung yang cantik dari kayu pohon yang kuat. Elara menceritakan cerita tentang bintang-bintang yang menyinari jalan mereka saat mencari Lyra, bintang yang membuat mereka tidak tersesat. Raja pun datang ke pesta. Dia berdiri di atas panggung dan berkata, "Kalian tiga telah menunjukkan bahwa persahabatan yang kuat bisa mengatasi segala masalah. Kalian tidak hanya menyelamatkan negeri ini, tapi juga memberikan contoh bagus untuk semua orang, bahwa perbedaan pendapat tidak harus memecah persahabatan." Dia memberikan mereka tiga sebuah hadiah yang indah, sebuah kalung berisi 3 batu permata yang bersinar. Satu berwarna merah kayak matahari, satu hijau kayak dedaunan, dan satu ungu kayak bintang. Setiap batu mewakili salah satu kalian. Bila kalian bersama, kalung ini akan menyinar lebih terang dari apapun di dunia. Mereka memakai kalung itu dan bersumpah akan selalu bersama, meskipun ada kesulitan atau pertengkaran lagi. Setiap malam, mereka akan duduk di bawah pohon kenangan.